Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membuat proyek pertama dari pembelajaran pemrograman Android ya. Yang pertama, kemarin kita sudah belajar instalasi dari perangkat Android dengan Android Studio. Untuk membuat aplikasi, kita buat aplikasi Hello World, di mana kita buka dulu Android yang sudah kita instalasi. Di sini saya cari tempat penyimpanan Android Studio-nya. Oke, tampilan awal untuk Android versi 2020 di sini tampilan seperti itu. Kemudian akan muncul layar kerja seperti ini. Ditunggu proses runningnya. Pada layar kerja, kita lihat di sini ada tools. Di sini tampilannya ada menu file, edit, view, navigasi, kode, analyze, refactor, build, run, tools, dan Windows. Nah, di sini untuk proses aplikasi membuat project baru, kita klik file, kemudian pilih new, baru, pilih project baru. Kita pilih new project. Nah, pada baris new project di sini kita bisa memilih tampilan template kita. Di sini ada tampilan templatenya di sini versi handphone atau tablet. Kemudian di sini juga ada versi seperti untuk jam arloji ya, jam tangan. Kemudian di sini versi TV dan otomatis. Nah, di sini yang kita pilih ada pilih phone and tablet. Pada tampilan ini kita lihat ada template background yang bisa kita gunakan. Di sini ada banyak pilihannya. Nah, untuk latihan 1, project 1 kita pilih yang MPT activity. Nah, pada MPT activity kita pilih, kemudian klik next. Nah, kemudian kita buat nama projectnya. Project yang pertama kita buat saja di sini project 1. Seperti ini. Kemudian package name otomatis akan mengcopy dari hasil nama projectnya sampai package name-nya. Kemudian save location ini menentukan di mana lokasi filenya ini akan tersimpan. Jadi Anda bisa memilih di mana Anda akan menyimpan filenya. Di sini bisa pilih. Saya pilih tempat di mana saya akan menyimpan aplikasinya. Saya pilih di D. Kemudian saya tadi sudah membuat dokumen. Di sini ada dokumen pemrograman mobile. Jika belum ada, bisa membuat folder dengan cara klik kanan, kemudian pilih new folder ya. Nah, di sini saya sudah punya folder. Saya akan simpan semua latihan project saya pada dokumen pemrograman mobile. Setelah itu pilih OK. Maka semua file saya ini akan tersimpan di D, dokumen pemrograman mobile, sehingga sewaktu-waktu saya akan cari, saya buka kembali, saya mudah menemukannya. Kemudian untuk bahasa pemrogramannya kita pilih Java. Di sini ada dua versi bahasa pemrograman, ada Kotlin dan juga ada Java. Karena kita PBO, pemrograman berorientasi objek, dasar-dasar pemrograman kita belajar dari teknik Java, kita pilih di sini bahasa pemrogramannya Java. Selanjutnya di sini minimum SDK. Di sini minimum dari aplikasi OS yang versi Android. Di sini ada pilihannya. Sarannya di sini banyak pilihan. Ini bisa dilihat versi apa yang banyak digunakan. Jadi bukan versi terbaru misalnya yang kita akan gunakan, tapi kita lihat versi yang lagi familiar atau lagi banyak digunakan orang. Kenapa? Tujuannya pada saat kita membuat suatu aplikasi, banyak yang bisa menggunakan. Jadi banyak yang bisa mengunduh atau menggunakan aplikasi kita. Sedangkan kalau kita buat versi yang lebih tinggi, misalnya hanya beberapa persentase saja, misalnya di sini saya pilih Oreo. Nah, di sini hanya 53,5% yang bisa mendownload atau menggunakan aplikasi yang kita buat. Nah, di sini untuk amaknya kita pilih aplikasi yang lagi ramai, misalnya yang masih banyak digunakan dan masih ada di pasaran. Saya pilih di sini misalnya Android 5.0 Lollipop ya, API. Nah, di sini sudah saya pilih, kemudian saya klik di sini finish. Oke, saya klik finish. Kita tunggu prosesnya di sini, proses gradingnya. Kalau belum muncul, di sini ada proses loading. Kita akan tunggu sampai muncul aplikasi seperti ini, folder app seperti ini. Nah, di dalam folder app ini kita ada 3 folder.
satu manifest, Java, dan REST. Kemudian, karena kita mau mencoba latihan satu project satu itu hanya menampilkan hello world, kita coba di sini sudah kita membuat project baru. Untuk menampilkannya, kita butuh yang namanya virtual kita butuh tampilan universal, tampilan Android versi virtual di sini ya. Tampilannya kita di sini pilih, klik di sini ada AVD Manager ya. AVD Manager diklik, kemudian nah pada tampilan layar saya ini sudah ada dua AVD Manager yang sudah diunduh. Kalau di layar kerja kalian belum ada, berarti kalian buat dulu create virtual device, diklik. Kemudian pilih jenis device-nya, kategorinya seperti tadi, TV, phone, wear, jam tangan ya, atau tablet, atau otomotif. Jadi kita pilih phone, kemudian tentukan layar tampilannya, pixel yang ada di sini tampilannya. Nah, kalian lihat di sini yang tersedia di Play Store, ini yang kalian pilih yang tersedia di Play Store. Misalnya Pixel 4, Pixel 3a, Pixel 3 dengan resolusi size-nya 5,46. Jadi pilih salah satu yang ada di sini. Karena kalau tidak, ketika dia tidak bisa diinstal di Play Store-nya akan terjadi error. Karena saya tadi sudah mengunduh, maka saya tidak akan unduh lagi. Kalau sudah dipilih tadi, kemudian kalian pilih next. Pilih next, nanti tunggu. Nah, pilih next, kemudian di sini tentukan recommended dari sistem image-nya, tampilannya itu mau yang pakai apa. Di sini pakai Pi, Oreo, atau Nougat. Nah, di sini juga seperti itu. Kalau ketika di tampilan layar kerja Anda belum terdownload, jadi download dulu salah satu yang direkomendasikan. Di sini saya sudah mendownload dua, versi Oreo dan Nougat. Selanjutnya, kalau diunduh berarti tunggu proses download selesai baru bisa dipilih untuk sistem image-nya. Setelah itu pilih next. Jadi akan setelah ini saya pilih yang sudah terdownload, misalnya saya pilih versi Oreo, kemudian saya pilih next. Ya. Nah, setelah itu VD name ini bisa diganti namanya untuk lebih memudahkan Anda dalam memilih tampilan layar kerjanya nanti Android Virtual Device-nya, atau biarkan saja namanya seperti yang ada di sini. Kemudian tampilannya, orientasinya mau tampilan secara landscape atau portrait pada saat nanti sudah terinstall di Android Studio-nya. Grafiknya biarkan saja otomatis, kemudian pilih finish jika sudah. Nah, maka versi yang tadi kalian atur itu sudah muncul di sini. Kalau masih baru satu yang diatur, berarti hanya satu yang muncul di sini. Itulah pilihan layar kerja yang akan Anda gunakan pada saat nanti menampilkan tampilan secara virtual Android di layar kerja masing-masing. Setelah itu di-close saja, di-close. Kemudian untuk menampilkan atau membuktikan visualisasinya, compile ya, mengcompile dari project 1 tadi, pilih di sini ada play ya, di sini ada run, di run ya, di run aplikasinya di run. Ini pilihan aplikasi yang kita virtual AVD yang kita buat tadi. Di sini saya sudah ada 3. Kalau cuma satu ya berarti di sini hanya satu. Di sini saya bisa pilih salah satu di antara yang ada di sini. Saya pilih versi yang ini untuk tampilannya. Setelah itu saya klik run. Nah, pada proses ini akan berlangsung beberapa saat, jadi bisa tergantung dengan koneksi internetnya. Jadi ditunggu saja proses Gradle-nya. Proses Gradle-nya ditunggu sampai muncul project 1 yang kita buat tadi. Nah, ini tampilan virtual dari Android milik kita yang sudah kita pilih tadi, versinya, versi virtualnya bagaimana akan muncul di sini sesuai dengan tampilannya. Kita tunggu. Kalau dia benar pada prosesnya tadi tidak akan error pada tampilannya, tapi ketika ada kesalahan maka dia akan muncul pesan error. Kita akan muncul di sini project 1 ya, project 1 dengan tulisan Hello World.
Ini merupakan project pertama kita, memang kita hanya membuat judul projectnya saja, maka tampilannya hanya seperti ini. Dan ini ketika sudah di-compile, maka dia sudah terinstalasi di paket Android-nya. Kita bisa lihat di sini menunya bisa diklik, di tampilan Android-nya, diklik, kita bisa cari di mana project kita nih. Di sini ada project kita namanya project 1. Nih, project 1. Ikonnya masih seperti ini karena memang kita belum mengganti icon dari project yang kita buat. Nah, nanti kita seiring berjalan praktikum kita akan membuat bagaimana mengganti icon, kemudian membuat aplikasi lebih dari yang sudah ada di lampiran di latihan-latihan berikutnya. Baik, inilah untuk latihan pertama, tahapan pengenalan, kemudian menampilkan Hello World pada project tampilannya. Saya akhiri pertemuan sesi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.